Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suprapto dan kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi semester 6. Tujuan kedatangan kami di sini untuk menjalankan tugas penelitian teknologi dari Bapak Ibrahim Hikmah SHMH. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibtu Budiarto selaku Kanit Gakum ya Polres Lampung Utara yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian kami ya. Dan kami mohon izin untuk bertanya tentang seputar satuan lalu lintas kepada Bapak. Teman-teman, apa yang sudah ingin ditanyakan kepada narasumber? Dipersilakan. Baik Pak, saya di sini bertanya. Nama saya Muhammad Husaini, Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah. Tentang bagaimana tanggapan Bapak tentang laka lantas yang mengakibatkan korban tabrak lari dan apa tindakan dari kepolisian atas kejadian tersebut? Jadi saya jawab untuk dari saudara Husaini. Ya Pak. Jadi untuk akibat korban tabrak lari, kecelakaan yang mengakibatkan tabrak lari. Kalau tabrak lari ini kendaraan yang menabrak tidak ada lawannya, berarti ada dua kendaraan tapi satu yang ada di TKP di tempat kejadian perkara. Kalau dua-duanya itu nggak tabrak lari kan berarti ya, kalau dia tabrak lari ini ada dua macam, apa dia sama kendaraan, apa dengan orang atau pejalan kaki. Kalau untuk pejalan kaki itu dia ada korban luka ringan, luka berat, itu dia kami di sini dibuat laporan polisi tetap, dia terjamin untuk mengurus jasa harganya. Dalam arti kata tetap dibuat laporan polisi. Laporan polisi itu nomornya tetap ngambil di sifatnya, kalau kami ini namanya RMS. RMS itu seluruh Indonesia bisa buka. Di filenya di Lantas Polri, Polres Lampung Utara, IRMS. Nah, jadi bisa dibaca berapa ininya jumlah laka. Jadi kecelakaan tabrak lari itu tetap ditangani dan tetap diusut sesuai dengan ciri-ciri kendaraan sama bekas-bekas rusaknya. Kalau dia memang terekam atau dia ingat nomor polisinya BE atau BG atau yang lain. Tapi ini perlu proses. Dalam arti proses, kalau dia di dalam Lampung mungkin cepat prosesnya. Kita lidik, kita cari posisi kendaraan itu karena kami ada namanya Samsat. Samsat itu ada aplikasinya. Nah, mudah-mudahan kendaraan itu belum dia balik nama ataupun jual beli lagi, dijual ke orang lain. Insya Allah itu bisa ditangani. Dan untuk diselesaikan apa itu mau di RJ, kalau RJ itu bahasanya Justice itu, kalau di laka lantas ini ya dibuat perdamaian, dia damai, jadi bisa tidak diajukan di pengadilan. Nah, jadi korban itu tersantunin itu kalau dia ini untuk jasa harganya. Dan kami tetap kalau nggak ketemu jadi PR. Kalau bilang itu utang perkara. Tiap tahun bertambah, misalnya tahun ini ada 2, tahun depan terus itu harus dicari. Mungkin lambat laun, mungkin ya kalau dia nggak tukar nomor kendaraan gitu. Biasanya nanti kan ada yang cerita. Nah, itu. Tapi perlu proses dan waktu tetap ditangani untuk laka tabrak lari. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan saya? Izin Pak, izin. Perkenalkan, nama saya Basri Bumanadani dari Fakultas Hukum semester 6. Siapa? Basri Bumanadani. Basri Bumanadani. ya, terus Izin bertanya, misalkan kita menemukan kecelakaan gitu Pak di suatu daerah dan kita tahu kalau yang satunya itu salah, bagaimana kita cara menanggapi kecelakaan tersebut? Sedangkan pihak kepolisian belum datang di tempat Pak. oh, maksudnya salah itu posisinya lemah gitu ya. Nah, jadi begini, saya jelasin masalah salah benar itu sebenarnya di polisi ini, kita ini di lalu lintas ini tidak menjelaskan dia itu patut diduga. Karena di Undang-Undang Lalu Lintas itu jelaskan
bukan tersangka, bukan itu. Dia patut diduga. Atau dia posisinya. Karena kan di jalan itu dibagi dua kan, kiri dan kanan kan, ada laju, laju putus-putus dan tidak putus-putus. Nah, di jalan. Jadi kalau posisi di lalu lintas ini, dia tidak bisa, orang bilang mobil sama motor. Ini awam ya, kita cerita awam dulu. Kalau awam itu biasanya orang pikirnya lebih besar itu yang salah kan, karena dia makan jalan. Tapi kalau di lalu lintas ini kita lihat di jalur mana dia kenanya atau kecelakaannya itu. Kalau dia di jalur sebelah ada mobil di sebelah kiri, dia masuk ke kiri, berarti yang nama yang masuk ke kiri. Atau ada orang menyeberang gitu, kendaraan menyeberang, jadi dari kanan ke kiri, dia masuk di jalur mobil kan sebelah kiri kan. Nah, yang nama. Jadi kalau dibilang itu salah belum, kalau patut diduga. Jadi untuk menanggapi itu tadi dari saudara Basri Agung tadi, silakan nelpon kalau ada kenal siapa, ada keluarga, biar kita tangani, diamankan dulu. Memang kalau ada polisi yang lewat atau polsek terdekat, tolong diamankan orangnya. Yang takutnya apa? Masa kan? Orang keamanan. Ya, kebanyakan itu. Ya betul. Saya terima kasih pertanyaan itu. Tolong disampaikan dengan kawan-kawannya atau saudaranya kalau kecelakaan, amankan di bonceng. Kalau ada polisi terdekat, kalau nggak ada polisi terdekat itu ada satpam itu nanti bisa. Nanti dia nelpon pihak kepolisian, dari pihak kalau di polsek itu nanti ada unit atas polsek yang datang TKP tempat kejadian perkara itu. Ada lagi? Boleh. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada sebuah individu atau orang di tempat yang main hakim sendiri, bagaimana seharusnya masyarakat yang lain itu harus bagaimana atau menanggapinya, Pak? Kalau untuk hakim sendiri, main hakim sendiri itu, ya kecelakaan ini nggak ada yang mau kan, musibah. Ya. Nah, jadi edukasinya begini, kita sampaikan Pak, ini kecelakaan, oke Pak, ini ada yang meninggal dunia. Tapi kan semuanya ini musibah, nggak ada yang mau. Kasarnya ngomong, lubang aja kayak kita nggak mau kita masukin ya. Nah, jelasin gitu. Jadi kalau memang bisa diamankan dulu, diamankan. Kalau kita jauh dari kantor polisi, ada rumah Pak RT, rumah kepala dusun, dititip nggak apa-apa. Syukur di situ misalnya ada satpam, titip aja di situ. Nah, pengaman TKP nanti kan masyarakat tahu. Yang saya minta tolong begini, kita ceritakan dengan keluarga kita atau teman. Yang penting begini, setelah kejadian itu, tahu di mana letaknya, posisi motor ini jatuh di mana, orang ini dari mana, itu aja. Untuk menjadikan saksi bahwa ini patut diduga ini dia yang mengakibatkan kecelakaan ini, lemahnya dia ini, kita sudah bisa mengkritiknya. Karena kecelakaan ini kan nyata, bukan tidak pidana murni. Pencurian, berantem itu nuja sampai mati itu kan masih ada unsur di belakang kan. Kalau ini kan sudah mutlak lihat, apalagi misalnya saya bilang tadi di jalan itu kan kita dibagi dua, ya. Apalagi ada yang perlu ditambah. Saya rasa siapa tahu yang saya. Oke. Saya, Ya, satu lagi. perkenalkan nama saya Ilham Yazid, saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya. Saya di sini ingin bertanya tentang seputaran lalu lintas, Pak ya, tentang angkutan berkendara. Angkutan berkendara. Ya, seperti ya angkutan jasa lah, Pak ya. Ekspedisi ya. Ekspedisi, ya. Di sini saya ingin bertanya, apakah berhak polisi menilang kendaraan mobil yang angkutan Muatan. muatan itu? Nah, Dia surat kirnya mati, Pak, tapi surat STNK dan SIM-nya hidup. itu. Nah, Di undang-undang lalu lintas sudah jelas. iya. Sebenarnya yang berhak menilang itu polisi lalu lintas sesuai dengan undang-undang. Kalau dia perhubungan itu bisa nilang. Dia nilang itu dia ada scan nggak penyidik, PPNS. Nah, dia boleh, tapi lembaran tilang itu ditemukan di sini di Gakum tadi ditilang. Di bawah saya, di bawah tilang saya ada Gakum, nama unitnya Gakum. Unitnya Gakum ada di bawahnya tilang. Harusnya ada tembusan. Nanti dari kami dia begitu barang buktinya itu diserahkan kami serahkan ke pengadilan. Selama ini tidak berjalan di sini. Kalau zaman saya masih tahun berapa berjalan, sekarang nggak berjalan lagi. Boleh, tapi dia PPNS penyidik. Kalau dia ada PPNS tidak bisa, dia harus didampingi polisi. Jadi kalau untuk polisi bisa ada namanya ODO, Over Dimension dan Overload. Dimension itu tahu nggak? Nggak tahu ya? Over dimension itu bak
bak asli sudah dikeluarkan di Oh. pabrik, ditambah lagi sasisnya, itu overdimension. Kalau overload muatan dari bak keluar dari bak, dari atas bak, ukuran standar bak keluar atas bak, nah, itu ada ukuran karena dikit itu udah jelas. Tapi masalah tilang kir, polisi lalu lintas berhak menilang. Mau kir mau apa dia mati kir, karena di undang-undang lalu lintas itu polisi berhak. Soalnya kan sekarang ini kan banyak sih sopir-sopir biasanya ini ada razia tetapi tidak ada disubnya. Tapi kenapa kok kita bisa kena tilang gitu? Ya, Biasanya banyak sopir-sopir yang bilang seperti itu, Pak. Ya, kalau mati kir bisa polisi. Nah, bisa karena di undang-undang lalu lintas mati kir ada itu pasalnya. Ada, pasal itu ada. Nanti saya kasih Satria biar saya kirim pasal-pasal itu ya, Iya. biar lebih jelas. Karena tadi saya belum siap. Kalau siap tadi saya ini semua, maaf ini kita ceritanya ini saya ini tadi kan belum siap karena dari main op itu yang sudah nyiapin. Nah, karena di undang lalu lintas berhak kami. Yang tidak berhak itu polisi lalu lintas ini, ya, yang tidak sama sekali di luar dari itu. Dalam undang-undang lalu lintas itu kelengkap itu sebenarnya dari pentil sampai kotak obat tuh berhak. Nah, tapi yang di luar itu memang nggak ada. Misalnya dia ini itu bisa ditilang, mobil parkir dia dalam keadaan rusak dikasih rambu-rambu, ada pasalnya itu, ada semua. Jadi nggak ada yang nggak ada, memang semuanya dibuat di undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 itu tadi cantum di situ. Ya maka saya bilang tadi kalau yang nggak boleh itu perhubungan yang tidak PPNS. PNS juga harusnya diserahkan dengan polisi. Ada itu. Nanti saya tunjuknya pasalnya biar jelasin, ditambah di situ pasalnya. Kalau tadi saya yang dikasih nanti saya selengkapin semua. Kamu kata si bagian min op, itu dah. Nah, bilang besok gak enak kamu orang dari sini ada yang di sini. Saya minta maaf sebelumnya. Tadi memang udah disiapin. Ya rupanya dia ada keperluan lain. Kami minta tolong nanti pasalnya ya kata saya selalu cek salah. Tapi nanti saya tulis dengan Satria pasal-pasal yang ya masalah ini. Nah kalau masalah odol tadi yaitu overdimension itu yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini terutama di jalan tol. Iya. Kenapa? Kita kan mau nyalip nih. Seharusnya dia mobil berat dia harusnya sebelah kiri. Kalau di jalan tol kan dia ada dikasih kan lajur dia dikasih. Nah kenapa? Sakingnya panjang kita mau nyalip. Dia ini kan kita nggak kepantau di depan ini. Kita masuk, toto dia lagi teman di depan. Teman yang di depan itu toto dia ambil ke kanan, ambil lajur kanan. Mungkin dia nggak boleh cepat, dia lambat kan, mungkin konvoy dia kan. Nah itu yang sering kita kejebak. Karena saking panjang itu jarak pandang kita nggak clear. Itu yang kenapa dibilang overdimension itu tidak boleh. Kedua itu salah satunya itu tadi kerusakan jalan kita yang sebagai pengendara motor ini umum kita lewatin rusak. Itu kalau masalah polisi tidak tilang, ya itu tadi katanya tidak boleh polisi nilangin, nggak ada. Tapi yang tilang bukan kir kalau mati polisi sih pasti STNK. Nah perhubungan juga boleh dinilang ngambil kir, tapi kir itu bisa di mana-mana buatnya. Kita kalau di sini dibuat lagi di Jakarta bisa ya. Tapi kalau sini STNK dia harus ditembus. Nah, karena kemana-mana ada laporan gitu ya. Nah, jadi untuk pasal-pasal itu nanti saya kasih satu ya, bukan saya nggak hafal. Karena sudah lama saya nggak pegang tilang itu. Iya. Yang ingatnya 307 itulah. Melebihi overdimension itu muatan, nah itu aja yang saya ingat. Karena saya sering ngetik untuk laporan ke Gakpu. Nah kalau masalah ininya seperti tidak punya SIM atau laik jalan, ada itu semua. Ya kir tadi. Iya. Nah kalau kita di situ dipasang bukti tanda ini apa namanya uji kendaraan kir itu. Surat uji kir kendaraan. Memang perhubungan di luar, tapi pasalnya ada polisi. Bukan kita cari ada pasalnya. Ya untuk kir. Jadi sampaikan. Memang wajib, tapi selama ini saya perhatiin kalau di Lampung Utara ini agak berkurang betul. Tapi kalau odol masih tetap. Karena dasarnya kita dari buku kiri itu lah melihatnya. Tinggi, panjang gitu. Nah, kalau dia overdimension itu dia sudah berubah. Jadi ada di pabrik ngukurin sekian, misalnya 3, sekian panjang mobil jadi 4 meter lebih, itu sudah pelanggaran. Kenapa? Itu sudah melanggar karena dibuat di pabrik itu sudah rumus. Itu saya pelajari juga apa namanya di dalam itu panjang. Saya ikut kemarin sosialisasi itu banyak betul. Ada bukunya saya kemarin dikasih itu. Cuman bingung saya ada rumus-rumusnya.
sehingga dia bisa dikeluarkan ke misalnya ukuran mobil panjang 2,5 meter harus gini, baknya muatannya semua ada semua. Nah, sedangkan untuk nambah bak itu harus izin buatnya itu harus ke pusat. Makanya kenapa kalau di provinsi lain seperti Palembang dipotong ya, masuk di timbangan, karena timbangan ya punya perhubungan, dipotong muatannya dikeluarin, dipotong, jadi dipotong. Kalau enggak muatannya nggak diambil, dari potong baru diambil lagi. Itu kalau untuk di wilayah Palembang. Kalau kita nih belum ada saya lihat yang itu. Paling di muatan di Mesuji itu pernah saya lihat di koran. Tapi kalau di Palembang dipotong. Nah, yang jadi masalah itu kan dulu yang buat ini siapa gitu yang menentukan itu boleh. Kalau polisi nggak ada yang mengeluarkan izin untuk memperpanjang sasis, nggak. Nah, itu. Jadi kalau untuk kendaraan bermuatan itu harus ada uji kendaraan itu ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, saudara saya. Perkenalkan, nama saya Satria Jaya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang ingin saya tanyakan Pak, khususnya di daerah Lampung Utara nih banyak kan jalan-jalan yang kayak rawan kecelakaan, intinya rawan laka, dan untuk memberitahu kepada teman-teman kami ataupun dosen-dosen kami sering berpergian, mohon dikasih tahu Pak mana saja daerah rawan kecelakaan tersebut biar tidak terjadi kecelakaan. Saya jawab untuk Ade Satria. Jadi untuk rawan laka itu pada dasarnya untuk kalau kami ini ada namanya black spot. Black spot itu jadi di zoom, tahu nggak? TB batas patok kilometer. Sebelah kiri kan ada, kalau kita jalan kan ada kuning terus kan. Patok kilometer. Kalau kami dasarnya itu dari situ kilometer, misalnya di Balangan kemarin itu 100 di dekat Koramil itu, antara Koramil sama Simpang Masjid itu yang orang jaga itu 100. Ini saya cerita yang laka dulu ya, yang rawan dulu. Iya. Saya cerita itu black spot dari situ, dari mulai rumah makan Taruko 2 itu ya Kali Balangan sampai ke Dana dikit sebelum Belambangan, kata camat Belambangan. Nah itu black spot untuk rawan laka, karena muncul kecelakaan itu selama 2 tahun itu sering terjadi kecelakaan, luka berat, meninggal dunia. Jadi untuk rawan yang untuk kami yang rawan betul, yang sering-sering ini umumnya begini. Yang perlu diperhatikan keramaian. Apa orang pesta, ada sekolahan, ada kampus. Karena keluar masuk gudang, pabrik itu kan rame. Setiap instan itu keluar kendaraan atau orang, kendaraan itu keluar rame kan gitu kan. Yang harus diwaspadai. Tapi yang untuk rawan untuk di Lampung Utara ini mulai dari sini, dari Kodim. Kalau yang arah ke sini dulu ya, arah ke kita ke Bandar Lampung. Dari Kodim itu turunan Kodim sampai ke Pasar Candi Mas itulah. Tahu kan batas pasar Candi Mas yang sering macet kemarin kalau kita berbuka. Kampus apa itu DCC ya? Kampus DCC terus maju lagi sampai turunan Pijai. Kenapa? Turunan Pijai itu turunan orang sering nyalip. Dia kalau garis putus-putus itu boleh nyalip. Walaupun turun banyak, rata-rata kan tikungan, tidak ada jarak pandang, biasanya dikasih garis yang putus-putus. Nah itu jangan sesekali kita ngambil nyalip atau montong. Terkecuali memang nggak sepi. Tapi kan putus-putus kan kita harus antisipasi. Karena takut nggak muncul mobil atau motor. Satu situ. Kedua, dari mulai Polsek Abung Selatan sampai ke Simpang Propam. Itu black spot. Black spot itu sampai kemana-mana. Kalau untuk laka-lantasnya black spot itu yaitu kalau saat ini di Lampung Utara ini yang tertokam di Polda itu kilometernya sampai GPS-nya. Nah itu kalau kemarin kejadiannya yang meninggal 2 itu di depan gudang pupuk Pusri. Meninggal 2, 1 di TKP, 1 di rumah sakit, kan dekat rumah sakit Yusuf kan. Itu satunya pemudik. Kalau yang satunya pejalan kaki di depan Koramil, pom bensin Balangan itu. Nah, itu rawan mobil keluar masuk masuk pom bensin. Tarik mundur tadi gudang antara gudang Munging sama gudang pupuk Pusri itu karena anak
anak sekolah yang keluar dari puskesmas atau kantor camat. Dia mau nyebrang sebelah kanan rata-rata. Kalau yang sebelah dia dari arah Kertabumi jarang kejadian. Yang rata-rata keluar dari sini dia harus masuk ke SMP atau yang kerja ke Wing yang untuk arah ke Bandar Lampung. Yang sering betul di sini lagi Bukit Kemuning, karena nikung jalannya, jarak pandang nggak kelihatan paling banyak. Karena selama ini saya memang di bukit sama itu, paham betul kalau kecelakaan. Bukit Kemuning itu rata-rata tikungan. Di tikungan kan rata-rata ngambil strap. Kalau mobil besar itu tak mungkin dia. Kalau tikungan itu kalau dia tidak ngambil kan, masuk ke jalur orang. Nah, itu mobil besar. Nah, itu. Kalau yang lain-lainnya ya umum, jalan-jalan umum, jalan desa juga ada, tapi enggak 1-2. Yang paling parah betul memang ya semudi kalau di dalam. Karena lantasnya nggak ada, proses aja sering di semudi itu. Nah, karena ada jalan sudah mulus, dipakai untuk komputer. Karena selama ini kan hancur jalan sana. Iya. Iya betul. Ya, saya ceritain sering jalan rusak itu sekarang sudah bagus semudi, dipakai orang untuk komputer sering itu. Yang lain-lainnya nggak ada. Kalau ke Unko itu paling yang sering perboden yang tempat ini. Berarti masih ibadah ya. Nah, itu udah sampai sekarang itu masih ada perkara itu. Baru kami gerak mungkin kalau nggak selesai, ya kayaknya kami cara ini kami harus ke kejaksaan karena kayaknya dari unsur kesengajaan bukan kelalaian, kesengajaannya ada itu. Kalau tadi kami gelar sepintas baru belum semuanya nih ya. Nanti kan kalau baru kecelakaan lintasnya luka berat atau meninggal dunia ini semua fungsi yang dikumpulin. Kalau dari sepintas gelar kami aja dari kelihatan itu kayaknya bukan kelalaian yang disengajakan. Karena itu perboden kan, perboden kok dia masang badan gitu, akhirnya dia buat orang celaka gitu. Nah, tapi jangan tinggal saksi aja. Saksi ini karena kedua belah pihaknya masih bertahan, nak benar mereka lah. Tapi kalau nanti ada pasti saksi netral gitu kan. Kalau saksi di TKP itu kami yang mendatangi TKP sudah jelas ya. Tidak mas ya, karena dia perboden itu kan. Yeah. Makanya kenapa polisi gak boleh masuk di orang tuh nerabas di perboden? Oke lah dia ngambil katanya mau cepat. Ya kalau kecelakaan gitu, saya tanya, mau salah siapa? Saya bilang tadi, kita sudah dibagi lah, nggak tahu itu di daerah masuk, oh itu sungai, jangan dimasuk, kok kita masukin. Nah, itu harusnya orang paham loh. Nah, jadi sama kawan-kawan tuh ya saya ngambilkan. Ya kita, ini cerita juga sama Satria. Saya tidak nyampurin salah benarnya. Tapi yang nama perboden itu dibuat undang-undang itu, ya itu jangan terjadi kecelakaan. Yang unsur sengaja dan sengaja itu nanti kita lihat. Jangan hasil BAP-nya nanti kan, sama saksi-saksi mendukung saksi-saksi di TKP maupun yang diwawancara. Gitu. Ada lagi? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau pertanyaan tambahan dari teman-teman? Sudah. Saya rasa cukup. Tidak. Baik. Ya, terima kasih Pak atas waktu luangnya dan kami mohon maaf apabila ada salah ucap atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak. Mohon maaf. Wassalamualaikum